Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Jadi sore hari ini aku bener-bener seneng banget karena aku mau ngebangun sesuatu nih. Nah mungkin juga udah aku spoiler dikit-dikit ya di thumbnail ataupun di judul. Ya jadi di bagian atas nanti, ya nanti kita bakal ke atas. Cuman ini aku lagi di bawah. Jadi di atas nanti aku bakal sekalian tunjukin kira-kira apa yang bakal aku tambahin dan apa yang bakal aku rubah. Karena seperti yang kita tahu ya, di atas itu kayak bener-bener gudang. Nanti aku bakal tunjukin gimana rongsokannya ya di bagian atas nanti. Karena mungkin kamu juga ada yang notice ya di video-video sebelumnya, entah yang waktu itu bikin budik dan berlele atau mungkin sekelebat ya atau sekilas, mungkin kamu juga udah notice kalau di bagian atas ya ruangan itu memang tempatnya gudang gitu. Jadi memang nggak ada ekspektasi dibuat apa gitu kan. Nah tapi akhir-akhir ini kita bakal ngerombak supaya jadi lebih bagus. Tapi sebelum kita ke atas, aku mau ngasih makan dulu deh ikan-ikan kecil yang ada di sini. Nah, jadi di sini tuh ikan-ikan kecilnya ada ikan Rombo Bird, terus ada ikan Platydoras, sama ikan-ikan hantu ya, atau Black Ghost. Nah, cuman yang beda di sini kita nggak ngasih makan pakai pelet nih ya. Jadi aku bakal ngasih makan mereka pakai Artemia dari Fish Owner. Nah, cuman emang kalau Artemia itu harus kita siapin dulu ya. Oke, kita ambil beberapa Artemianya dulu ya. Nah, mungkin aku bakal pakai segini, nggak usah banyak-banyak. Oke, nih jadi udah aku cemplungin. Tuh langsung kelihatan ya. Kayak, jadi kalau kita lihat itu kayak coklat-coklat ya, kayak debu berhamburan gitu. Karena memang Artemianya itu masih dalam bentuk telur guys. Nah, ini kita masukkan ke sini ya. Itu buat ditetesin. Tuh ya. Jadi untuk menunggu tetasannya kita harus nunggu 24 jam sampai 30 jaman lah ya. Jadi perlu nunggu waktu seharian. Jadi karena Artemia tadi itu perlu waktu tetas sekitar 24 sampai 30 jaman. Jadi untuk sore ini ya kita kasih makan pelet dulu guys. Oke. Nah, jadi kita bakal kasih ke ikan Rombo Bird dulu deh. Bakal kasih makan. Terus nah, ini karena ini ya kita coba aduk-aduk dan kita lihat siapa yang makan duluan. Harusnya sih mau kok. Biasanya tuh aku kasih makan, mereka tuh langsung disambar kan. Mereka emang ini aja guys, agak takut aja kalau misalkan kita mendekat ya. Tapi secara karakter terus secara ini mereka itu mau makan kok. Tuh ya. Ikan barb itu biasanya ini kok, termasuk ikan yang rakus sih menurut aku ya. Baik itu tiger barb atau Rombo barb ini. Ya kita coba tambah lagi deh. Nih. Terus kita aduk kayak gini, kita lihat tuh. Mereka tuh kayak bergerombol ya, mentalnya mental keroyokan tuh. Tapi nggak masalah ya, namanya juga ikan kecil-kecil ya guys. Kecuali kalau ikannya tuh Canamaru ya, kayak yang di sebelah ini nih. Boh, ini baru nih ya, mentalnya mental emang sendiri nih. Aku coba tunjukin kasih cermin ya. Tuh, gila tuh ya. Gila tuh mentalnya udah ngawur lah ya. Ya meskipun memang belum bisa dibuat kontes, tapi menurut aku mentalnya udah oke. Tuh jadi makanannya udah habis ya, pada dimakanin. Selanjutnya kita bakal kasih makan para ikan hantu ini guys. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ekor ya. Kita bakal kasih makan. Terus nah ini sebelumnya di TikTok aku udah coba kasih makan Artemia yang Fish Owner tadi ya, dan mereka itu lahap banget. Jadi nanti aku bakal tunjukin juga besok sih ya, jadi lebih tepatnya karena harus nunggu 24 jam terlebih dahulu. Jadi karena ini nunggu ya terpaksa kita sekarang pakai pelet dulu ya sementara. Tuh langsung dilahap guys nih. Tuh dimakan, makanya mereka lahap banget dan alhamdulillah ya mereka akur ya, nggak ada yang bertengkar atau mungkin nggak ada yang bertengkar ataupun nggak ada yang sikut atau memakan satu sama lain ya. Tuh ada yang berenangnya aneh banget tuh itulah yang bikin ikan Black Ghost knife fish ya itu unik, berenangnya bisa mundur bisa ke samping tuh kan, aneh banget kan. Tuh ke batu tuh kan, makannya gitu ya. Dan kita lihat siapa yang tertarik dengan ikan kayak ini nih ya, si kucing. Jangan kaget. Ya biasa lah ya, namanya ikan kayak gini kita pelihara ikan pasti ada aja kucing. Tuh dia unik banget ya, tuh kayak lagi berdansa guys. Tuh ada yang nyelep dusel-dusel di kayu ya. Ya beginilah guys ya, ikan Black Ghost sampai saat ini masih adem ayem ya. Bahkan mereka ini kayak udah punya teritorialnya masing-masing. Ada yang di kayu, terus ada yang di pojok sana, ada juga batu yang di sini. Tuh ya. Jadi kalau menurut aku mereka itu aman asalkan ada tempat sembunyi masing-masing ya. Jadi kita kasih entah batu, entah
entah kayu ya, apapun yang bisa jadi tempat sembunyi mereka. Ya, jadi aku udah ada di atas ya. Jadi ini gudang yang aku maksud. Makanya mungkin kalau kamu familiar, memang ini aku udah biasa beberapa kali aku tunjukin di vlog ya. Waktu itu mengevakuasi gurame, terus ada lagi yang waktu itu aku ngasih tahu bagaimana cara budik dan berikan lele dan lain sebagainya, guys. Nah, di sini mana nih yang aku maksud? Aku bikin istilahnya apa ya? Dunia ikan baru ya. Dari yang awalnya kalau kamu lihat nih, di kanan aku ada sepeda gitu kan, sepeda bekas atau mungkin lebih tepatnya sepeda lama yang sekarang udah nggak dipakai lagi. Terus di kiri aku nih udah ada kayak box-box gitu ya. Ya namanya juga gudang ya. Jadi kayak banyak barang-barang gitu, dan kalau kamu lihat di bawah sini memang agak kotor ya. Bukan agak kotor, emang kotor gitu. Namanya juga gudang, dan gudang itu emang identik sesuatu yang terlantar gitu kan. Terus memang pokoknya semua dimasukin di sini. Nah, cuman karena space di rumahku cukup terbatas ya guys, makanya aku memutuskan kayaknya ada bagian gudang yang bisa kita pakai nih untuk membuat rak baru, dan isinya bakal ikan-ikan yang keren-keren. Oke, jadi ini kalau kita lihat lebih dekat ya. Nah, di sini ada bagian yang kosong nih. Ini sebenarnya tempat tumpukan-tumpukan gitu ya. Nih. Ini adalah bekas yang sebelumnya nih. Ini bekas sebelumnya di mana tumpukan box itu awalnya ada di sini guys, ya. Ada di sini. Terus sepeda ini juga itu sebelumnya ada di sini. Jadi kayak di kanan ini sebelumnya tuh kayak tumpukan banyak banget lah. Nah, akhirnya aku coba ringkas-ringkas lagi, terus beres-beresin lagi. Dan setelah aku ukur-ukur ya, nih aku bawa ini ya, meteran, dan memungkinkan gitu untuk kita pakai atau tambah ya sebuah rak yang bakal diisi akuarium. Nah, cuman gini, ini karena gudang ya, jadi perlu waktu untuk misalkan kita memperhitungkan gitu kan, atau mungkin membereskan. Kalau kamu lihat di bawah ini kayak ada pasir-pasirnya gitu guys nih, bukan ya pasir, terus kayak sesuatu yang ini. Kalau kamu ngomong jorok ya namanya gudang guys ya. Gudang itu banyak debu, terus banyak nih kalau kamu lihat di sini ya, di bawah sini ini kayak ada debu-debunya gitu tuh ya, debu-debu pasir-pasir gitu. Nah, ini tadi kemarin udah aku bersihin nih pakai sapu ya. Nah, ini sih ini udah mendingan ya kita sapu-sapu kayak gini dari kemarin. Cuman kayak masih ada aja gitu ya debunya. Karena sekali lagi ini tempatnya gudang emang full debu gitu guys. Dan aku juga udah ngebuat nih desain dari rak akuariumnya ya. Jadi desainnya ini bukan yang gimana-gimana banget, tapi lebih ke ukuran. Karena kalau dari segi bentuk ya kayak rak pada umumnya aja sih guys, rak akuarium gitu ya, terus kotak gitu. Nah, ini nanti aku sambil tampilin juga desainnya. Dimana untuk ukurannya itu panjangnya 105 cm ya, atau kita buletin itu 1 meteran lah. Nah, untuk lebarnya itu 60-70 sentian. Setiap rak itu kan ada lantainya gitulah ya. Ada lantai 1, 2, 3, 4. Nah, tinggi dari setiap lantainya itu 70 sentian, aku udah hitung. Jadi kalau misalkan nanti kita beli akuarium, mungkin sekitar tingginya ya itu sekitar 40 sentian udah cukup banget ya. Sedangkan 30 sentinya itu untuk space kita naruh top filter atau mungkin sesuatu yang ada di atas, entah lampu. Karena kalau terlalu mepet, kita pengen aklimatisasi pasti sulit juga dong, ya kan? Belajar dari rak-rak yang udah dibikin sebelumnya. Terus kalau kamu ngelihat ya, di bagian bawahnya itu kan depannya bolong tuh ya. Nah, itu kenapa kok dibolongin? Karena bakal dibuat untuk kura-kura. Jadi kura-kura yang ada di belakang aku ini nanti aku tunjukin juga. Terus kura-kura si ini ya, alligator snapping turtle atau yang aku panggil burgess, itu kita taruh di sini. Jadi supaya kura-kuranya nggak kemana-mana, jadi mereka satu fokus gitu. Jadi kalau pengen ngejemur atau mungkin ngasih makan itu mereka lebih enak ya. Jadi kayak terpusat gitu loh guys. Jadi memudahkan kita sehingga juga lebih terawat, nggak mencar sana, mencar sini ya kan. Nah, jadi kayak kita jadiin satu gitu kan, satu tempat dan satu. Nah, kalau satu box atau kontainernya itu mungkin bakal ada lebih penyesuaian lagi. Tapi untuk spotnya mereka ada di sini semua. Nah, cuman itu untuk lantai 1 ya. Jelas untuk kura-kura nih udah ke booking nih ya. Tapi kalau untuk lantai 2 ini aku masih bingung nih, apakah buat ikan-ikan kecil atau ikan-ikan predator. Tapi kalau ikan-ikan predator dan cana kayaknya udah ada di bawah ya. Gimana kalau ikan lantai 2 ini kita buat ikan yang kecil-kecil, imut-imut, lucu-lucu, entah tetra atau mungkin bird ya yang kecil-kecil. Kita belum mengeksplor lebih jauh nih. Atau ikan yang kemarin sempat kita beli yaitu ikan pipe ya. Nah, aku nggak tahu nih di pasar ikan Sidoarjo apakah masih ada ikan pipe-nya. Kalau masih ada, wah itu oke banget sih ya. Kita bisa rekrut di sini ya sebagai penghuninya. Nah, itu bakal seru banget ya, ikan-ikan kecil. Wah, nanti benar-benar keren. Gimana? Kalau menurut kamu oke nggak kalau lantai 2-nya ini dibuat ikan-ikan kecil ya, yang unik-unik dan seru-seru dan lucu-lucu. Nah, cuman kalau ikan akuarium yang lantai 2 ini, lantai 2 lagi,
lantai 3 ya di atasnya, apakah buat ikan kecil-kecil juga atau mungkin ikan lainnya ya, kayak ikan apa ya yang sedang-sedang gitu, entah mungkin Roseline Barb ya, atau mungkin kamu mengenalnya dengan Denison Barb, atau ikan Apollo Shark, atau ikan-ikan yang sebenarnya dia bukan predator tapi apa ya, lebih ke komteng gitu loh guys. Jadi ikan-ikan komteng yang dia itu makannya pelet bisa, terus cacing darah juga bisa, atau ikan apa lagi ya, mungkin kamu bisa kasih contohnya lagi ya, tapi bukan kaviat ya, karena kalau kaviat itu mungkin lebih ke komteng sama predator yang gede-gede ya. Kalau komteng yang kecil-kecil gitu loh guys, yang sedang mungkin ukurannya 10 atau 15 sentian ya ikannya, mungkin kamu bisa sebutin di bawah ya. Selain tadi ada Apollo Shark, terus ada Denison Barb, atau mungkin Redfin Shark ya, dan ikan-ikan lainnya. Nah terus kalau paling atas sendiri, nah aku masih bingung nih, kayaknya bakal buat ini aja deh, buat peralatan atau mungkin pakan ya, supaya nanti nggak terlalu meribetkan ya. Kalau taruh sana taruh sini, wah nanti malah lebih berantakan lagi. Jadi kayak semua tuh taruh atas ya kan, nggak kemana-mana. Cuman resikonya memang kalau paling atas pasti alat-alatnya atau pakannya bakal berdebu semua sih guys. Oke, terus sini ikut aku nih di sini ya. Jadi selain gudang kita ada ruangan atau spot di baliknya. Sebenarnya bukan ruangan ya, karena udah hitungannya tuh udah ada di outdoor. Nah ini mungkin kalau pemandangan seperti ini kamu udah nggak asing lagi, karena ya inilah tempat nakama pond. Tapi antara tempat tadi ya, gudang tadi dengan nakama pond, ada spot yang kosong juga nih. Nah ini kalau kamu lihat ya nih, jadi ini tempat kura-kura yang sekarang ya. Jadi mereka kita pindahkan di sana, apa di sini. Sebelumnya itu ada di bawah ya, di depan rumah. Cuman kalau di depan rumah itu kayak agak sulit ya mengaksesnya. Jadi kita taruh di sini semua tuh ya. Ada kura-kura, duh aku jadi lupa lagi ya. Cuman yang ini nih ada si kura-kura razorback tuh. Dia mereka baik-baik aja, bahkan ikan Malaysian eater turtle ya kalau nggak salah. Aduh aku jadi lupa lagi, ngeblank guys, sorry ngeblank. Pokoknya snail eating turtle. Nah, snail eating turtle masih ada di sini tuh. Mereka masih kayak sembunyi gitu. Terus di sini paling pojok ini apa ya? Aku agak lupa. Oh, ini si Rocky ya tuh si Rocky. Tuh dia masih sehat walafiat guys. Jadi nanti untuk spot ini kita bakal singkirkan kura-kura mereka semua ini karena bakal taruh di dalam gudang tadi ya. Cuman ini kalau udah kosong terus mau dipakai apa bang? Nah ini ketika kosong kita pengen buat atau tambah bug fiber. Jadi nanti kayak kita bikin kolam dengan konsep khusus guys. Entah nanti kita rencananya sih ini guys, apa archer fish. Jadi nanti kita kasih kayu-kayu gini ya kan, ranting-ranting yang menggelantungan gitu. Terus nanti archer fishnya ada di bawah sini di kolamnya. Jadi mereka tinggal nyemprot-nyemprot gitu. Nah cuman itu masih planning nanti ya. Kita yang jelas kalau dari urutan setelah menyelesaikan gudangnya dulu, terus mereka bisa pindah sehingga ini kosong, baru deh kita isi dengan archer fish dan mungkin ada tankmate lainnya. Nah terus ada satu spot lagi yang bisa kita isi nih, yaitu spot buat ini yang awalnya burung nih. Kalau kamu lihat ya, ini tempat sebenarnya itu dulu itu burungnya banyak, dan ini menurut aku yang biasanya tuh bikin kotor. Karena apa? Pertama bulu-bulunya ya, tuh bulu-bulunya kalau kamu lihat kemana-mana nih tuh ya, jadi kayak bertebaran kemana-mana. Terus ada lagi kayak kotoran-kotoran mungkin 1-2 gitu ya, nyemplung ke bawah ya, atau ceplok gitu kan. Jadi itu mungkin 1-2, tapi kalau rutin kan lama-lama jadi banyak kan. Makanya itu mungkin kalau kamu lihat lantai dari sini itu lebih kotor gitu kan. Nah mungkin salah satu faktornya ya ini karena burungnya. Jadi makanya nanti kita bakal pindah, entah nanti kita geser atau kita apain sedemikian rupa sehingga nanti spotnya ini bisa dibuat kolam bug fiber. Nah jadi kalau kamu lihat guys ya, di sini sekarang masih dipakai buat nih. Jadi ini box container isinya ikan lele gitu ya, ikan lele yang dulu sempat buat budik damber. Nah ini juga agak berantakan. Jadi nanti spot kayak ini ya, ini sekitar berapa ya, 1,5 kalau nggak salah kemarin tuh, itu bakal kita buat untuk ikan monster kita ya, yaitu ikan rattle catfish semi short body ya. Jadi dia bakal ditaruh khusus, dan kalau misalnya nanti ternyata masih muat ya bakal kita kasih catfish lainnya ya, yang tentunya bisa nemenin ikan rattle catfish itu. Nah cuman kalau yang ini itu kalau kamu lihat ya, itu ada tempat tuh, mungkin aku sambil nunjuk pakai meteran nih, di bagian yang ini yang aku tunjuk pakai meteran ya, itu adalah tempat stop kontaknya. Jadi itu sebagai pusat perlistrikan duniawinya gitulah. Kalau misalnya kita pengen ngasih aerator atau filter gitu ya, itu sumbernya dari sana ya listriknya. Jadi nanti otomatis
otomatis ini semua bakal kita singkirkan, mulai dari kontainer industri, terus sampai ada ini apa, styrofoam, terus ada styrofoam itu juga, itu bakal kita rapiin semua ya. Cuman nanti kita yang jadi fokus adalah gudangnya terlebih dahulu. Nah, jadi karena tetasnya ini membutuhkan waktu 24-30 jam, jadi kita tunggu keesokan harinya guys. The next day. Jadi ini udah 24 jam dan sekarang kita bisa langsung kasihkan Artemia ini ke ikan black ghost. Karena udah 15-20 menitan, Artemia dari fish owner ini udah bisa kita sedot ya. Ini ya disedot lah ya. Jadi kita bakal keluarin dan bakal kita langsung kasihkan ke ikan Rombo Barb dan ikan black ghost knife fish. Jadi setelah kita matiin aeratornya, supaya apa? Supaya kalau kamu lihat dari atas nih ya, jadi ada kayak tuh coklat-coklat. Nah, itu bekas cangkang dari Artemianya. Nah, yang kita butuhkan itu Artemianya doang guys, bukan secangkang-cangkangnya. Oke, caranya gampang banget. Nah, ini kita tinggal buka dulu ininya. Serut tuh ya. Langsung keluar semua nih Artemianya ya. Dan kita tunggu sampai Artemianya ini bener-bener masuk semua ya. Tapi jangan sampai, kalau kamu lihat ya nih, nanti di atas tadi kan ada kayak cangkang. Paling nggak cangkangnya nanti ketika udah segini, udah segaris yang aku tunjuk, itu langsung dihentikan. Kenapa? Karena ini nih coklat ya. Ini nanti kita bakal langsung cut ya, atau langsung kita stop. Kayak kita coba ini. Jangan sampai si telur atau cangkangnya ini ikutan ya. Mungkin supaya aman langsung aja. Kalau udah mulai deket gini, kita stop gini ya. Nah, jadi enaknya dari fish owner ini, kita udah dikasih kayak penjepitnya nih. Jadi kita nggak perlu susah-susah nyari buat menghimpit si selang aeratornya. Nah, jadi ini dia ya. Kita bakal saring dulu, terus kita masukkan ke dalam botol, apa ya, aku pakainya botol kecap sih guys. Ya, jadi pertama kita bakal kasih ke ikan Rombo Barb atau snake skin barb ya. Kayak kita langsung semprotin aja kayak gini nih. Jadi ini alatnya. Tuh, langsung dimakanin ya sama ikan Rombo Barbnya. Kalau kamu lihat di sini ya, nih. Jadi ini nih bentuknya tuh kayak botol kecap gitu guys. Dan kita tinggal semprotin kayak gini. Oke, kita bakal lihat ikan snake skin barb ya, atau ikan Rombo Barbnya memakan Artemianya. Ini memang kecil banget, jadi kalau di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Oke, jadi ini botol yang aku maksud ya, botol kecap kayak gini ya. Kenapa? Karena ketika kita ngasih air tawar untuk Artemianya itu, kita bisa tinggal ngasihnya itu dengan menyemprotkannya nih ya. Caranya kayak gini doang nih. Kalau dari atas tinggal diginikin doang, terus dipencet. Serut tuh sampai keluar semua ya ikan ikan lagi Artemianya ya. Oke, sampai tumpah-tumpah kayak gini guys tuh ya. Oke, dan biarkan si ikan black ghost knife fish-nya memakan Artemianya. Tuh, kalau kita lihat mereka pada sembunyi semua ya. Tuh, mungkin pada belum mau makan guys, atau mungkin masih malu-malu ya ketika ada di kasih kamera kayak gitu. Oke, tuh. Kalau mereka udah mulai keluar, tuh tandanya mereka udah mulai merasakan ada Artemia. Tuh ya. Udah mulai keluar. Jadi kemampuan dari black ghost knife fish ini, dia bisa mendeteksi kalau ada makanan ya, entah itu Artemia atau mungkin cacing darah atau ikan kecil. Tapi yang kecil juga jarang sih, lebih ke krustasea kali ya, dan mungkin pelet gitu. Cuman kalau pelet biasanya dia ini responnya nggak terlalu gimana gitu ya. Kenapa kok bisa gitu? Karena ikan black ghost knife fish itu dia punya semacam sensor listrik ya, yang dia bisa mendeteksi apa aja yang ada di sekitar lingkungannya. Tuh dia, bukan dia sih, karena ini ada lebih dari satu ekor ya, berarti mereka ya ada tiga ikan ya. Tuh mulai mendeteksi adanya Artemia. Nah, jadi gini, karena Artemia ini bertebaran di air kayak gini ya, dan yang jelas mungkin kita nggak bisa tunjukin karena kecil banget guys ya, dan ini mungkin bercampur juga sama kayak ada debu-debu atau kotoran gitu ya, bekas black ghost knife fish-nya, jadi mungkin kayak bercampur aduk. Tapi biarkan, kenapa? Karena ikan black ghost knife fish ini dia bisa merasakan tuh gitu kan, dia makan terus dia balik lagi ya, sampai ada yang nyungsep tuh, bukan nyungsep sih, langsung tuh jadi ke dalam si batunya. Dan seperti yang kamu lihat ya, cara dia berenang itu benar-benar unik banget ya, bisa mundur lah, bisa ke samping atau bisa ke atas tuh, melewati kayu ya. Mereka sambil mencari Artemia yang udah kita kasih tadi. Nah, jadi itu dia guys ya, update seputar rencana ke depan seperti apa. Jadi memang yang jadi fokus sekarang adalah gudang yang ini. Jadi kita bakal isi dulu, terus kita siapin raknya sehingga nanti kura-kuranya bisa pindah ke sini, dan ketika kura-kuranya kosong, kita bisa kasih bug fiber ya. Terus nanti ya semua itu berhubungan satu sama lain. Jadi kuncinya ada di gudang ini. Kalau kamu ada saran enaknya diisi ikan apa, terutama yang lantai 3 tadi, aku masih bingung apakah cana. Tapi kalau cana
di sana udah ada ya. Bahkan ada kayak 1,5 meter ya khusus untuk Cana. Meskipun ada trouble di bagian loncat-loncatnya, cuman kayak terlalu banyak Cana nggak sih? Mungkin kita cari yang lain gitu guys. Boleh banget kasih saran di kolom komentar, oke? Ya udah, mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.